Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggriani dengan NIM CN021045 dari program studi keuangan daerah. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan jenis-jenis pembayaran. Sifat pembayaran. Pembayaran pajak perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan untuk pembayaran negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang, definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pemungutan pajak dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ini disebut takwim dalam tahun pajak atau tahun yang diawali pada 1 Januari dan diakhiri pada 31 Desember. Oleh sebab itu, setelah berakhirnya tahun pajak akan muncul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berisi pajak penghasilan dalam pemungutan menggunakan self-assessment, yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya. Contoh soal wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000 dengan peredaran bruto 52 juta, dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120.000. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. 25% dikali 1.500.000 sama dengan 375.000. Pelunasan pajak tahun berjalan 120 juta. Pajak yang masih harus dibayar 255 juta. Jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah: A. PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. B. PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. 1. Menggunakan angka pengenal impor atau API, tarif 2,5% dikali nilai impor. 2. Tanpa AP, tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, tarif 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi. Persen tarif pajak dikali DPP PPN. C. PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. 1. Tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga dividen, royalti, dan hadiah. 2. Tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubung dengan jasa yang diberikan tersebut. D. PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri, menghindari pajak berganda. E. PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. F. PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain yang diterima, tarif 20% dikali penghasilan bruto. G. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. H. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.